In order to restore peace, we must find the last dragon. I wish to join this fellowship of butt kickery. Bagi gue ini film gue tunggu-tunggu, walaupun dengan tanpa ekspektasi. Kayak gue merasa nih film kayak karbitan mas, murahan mas. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69. Apa kabar Mas? Halo, kabar. Halo Mas, apa kabar? Baik. Gimana, sehat? Ya, begitulah Mas. Mau bahas apa nih Mas? Ini nih ada satu film Disney nih yang ditunggu-tunggu banyak orang nih Mas. Konon sangat bagus Mas. Dan ini baru aja main di bioskop. Nah ini filmnya di bioskop Indonesia sudah main kita untungnya sih. Dan ini sangat ditunggu-tunggu, sangat pada mencari-cari ini informasi, karena ini kan katanya dari berbagai unsur, ada Indonesianya, ada Malaysianya, ada Thailandnya ya kalau nggak salah ya. Apa Indonesianya apa emang? Katanya itu kayak baju-bajunya segala macam. Terus kan ada makanannya itu ada sate kalau di belakangan tuh. Kesel gue nonton itu mah. Nah judulnya adalah Raya and the Last Dragon. Nah gimana nih Mas? Ini film kan bagus banget kan Mas? Kemarin nonton jam 7. Kacau Mas. Kenapa? Kacau. Bagi gue nih film gue tunggu-tunggu, walaupun dengan tanpa ekspektasi. Kayak gue merasa nih film kayak karbitan Mas, murahan Mas. Sorry aja nih ya. Bukan ya. Kenapa nih? Coba Satu nih? Visualnya bagus, penampilan naganya juga kayaknya nggak wah ya, karena kita mungkin lihat film-film naga yang sebelumnya pernah ada ya. Kayak visualisasi naganya menurut gue nih nggak bagus ya, itu salah satu kuncinya tuh juga nggak bagus. Terus antagonisnya juga nggak jelas, sepanjang film berjalan lambat. Terus walaupun beberapa orang bilang ini to the point, bagi gue ini nggak to the point. Nah ini terlalu banyak plot hole tuh yang bikin gue nonton tuh berasa tuh kayak nggak ada intensitasnya gitu loh. Intensitas keseruannya tuh hampir nggak ada, gue nggak merasa tuh. Yang nilai plusnya paling si Rayanya aja cantik Mas. Oke. Jadi kan itu sih Mas, kalau bagi gue nih temponya lambat, jalinan kisahnya juga dari awal tuh, dari pembukaan opening tentang cerita naga itu si Drill, terus ada apa, dia harus jadi seorang yang diutus untuk menyelamatkan bumi ibaratnya gitu ya dari serangan naga itu ya, yang jahat itu ya. Begitu tuh kayaknya apa ya, kurang connect gitu pas cerita, isi cerita, premis cerita juga kayak nggak nendang gitu loh Mas. Setuju gak Mas? Oke. Nah jadi sekarang visualisasi biasa ya, visualisasinya ya. Oke, visualisasi, oke. Dari trailer keren. Nih, gue kasih aja nih Mas. Trailer keren. 7 nonton itu, gue rasa tuh pengen buru-buru nonton lagunya, terus apanya. Kayaknya, ya kok di trailernya keren. Menurut gue di trailernya not bad lah. Gue gak bilang keren, tapi not bad lah. Tapi di film yang ketika gue tonton cukup premier tuh. Enggak ya, hari Jumat ya. Gue nonton hari Sabtu sih. Hari Sabtu gue tonton. 3 dari 10 Mas. Oke, nah kita pelan-pelan nih, kita explore pelan-pelan nih. Tadi kan ngoceh-ngocehnya itu soal visualisasi, soal kisah cerita. Oke, dari naskahnya kita ngomong naskahnya dulu. Ini kan ceritanya kan sebenarnya kan benar-benar simple nih. Ringan nih. Ini kan cerita tentang dunia dikuasai oleh istilahnya drone ya. Itu yang drone itu yang membuat makhluk yang bisa membuat batu tuh. Tapi waktu itu di zaman dulu itu
diselamatkan oleh naga ya kan, legendanya itu diselamatkan kisahnya itu oleh satu naga nih yang membuat satu batu yang bisa mengusir drone tersebut. Namun ternyata ini dijaga oleh salah satu istilahnya kepala sukunya, itu suku dari Heart ya. Itu kan terbagi menjadi 5 suku ya. Ada Fang, Heart, Spine, Talon, Tail. Oke. Nah, dijaga oleh Heart, ternyata itu mereka itu yang lainnya itu iri hati karena istilahnya entah kenapa nih kalau pegang yang belahan besarnya atau istilah pegang itu jadi istilahnya itu semuanya kayak tanahnya segala macam itu makmur lah karena itu gabungan dari beberapa unsur ya. Akhirnya itu mereka itu ngerebut, akhirnya kan jadi pecah dan akhirnya itu si drone itu bangkit kan. Nah sekarang ini si Raya ini pengen mencari 5 pecahan itu. Sebenarnya kan sesimpel itu ya. Iya. Nah sekarang ini tapi kan kayaknya kenapa Mas? Nah sekarang ini kan kisahnya itu harusnya kan simple dan sebenarnya itu bisa dijadikan satu kisah yang menarik ya, benar ya, petualangan mencari ala-ala Indiana Jones lah kita ngomong ya, benar ya, atau ala-ala Tomb Raider lah misalnya karena tokohnya kan wanita ya, benar kan? Ya. Mencari reruntuhan. Nah sekarang dari kita spesifik dari naskah atau ceritanya ini yang menjadi, tadi kan sempat bilang itu banyak-banyak plot hole, banyak-banyak istilahnya yang kurang lah ceritanya ya, banyak-banyak yang lubang-lubangnya. Nah ini bisa gak coba secara kurang lebih ini apa nih yang menjadi permasalahannya nih kalau menurut Mas Watching nih? Sebenarnya yang tadi aku jelasin sih Mas, ceritanya terlalu ini Mas, story-nya terlalu lambat, berjalan lambat. Oh malah terus lambat. Ekspresi bagi gue terlalu lambat. Terus ekspresi suara juga bagi gue nih, pengisi suaranya nggak bagus ya. Suara naganya. Satu pengisi suara yang deh. Pengisi suara menurut gue nih nggak pas aja ke semua pemain ini, nggak pas. Kayak nggak ada nilai poin yang lebihnya gitu loh. Biasa dari suara kan kadang kita lihat ekspresif atau gimana. Bagi gue nih pemilihan suara dari penjahatnya, dari antagonisnya, dari naganya menurut gue kurang berkarakter ya, menurut gue ya. Nggak tahu deh ini disadari atau tidak disadari oleh penonton nih Mas. Terus yang gue kesel, naganya itu yang warna biru itu menurut gue tuh juga visualisasi kayak nggak bagus ya, menambah buruk film tersebut Mas. Bagi gue Mas, bagi gue nih kacamata gue nih, si naga biru itu Mas yang sama si Rayanya Mas. Terus tokoh antagonisnya menurut gue juga, tokoh antagonisnya menurut gue juga kayaknya nggak berkarakter Mas, bagi gue Mas, yang cewek itu Mas. Oke, istilah nggak berkarakter apa nih, coba deh. Nggak berkarakter jadi tuh kita lihat visualisasinya sama ekspresi suaranya sama pas ada di jalan cerita, menurut gue tuh kayaknya bikin gue tuh nonton tuh, jujur aja gue nonton, gue udah konsentrasi, berusaha untuk matiin lampu, gue pastiin banget, tapi gue merasa gue kayaknya nggak enjoy nontonnya Mas, kesel gue nontonnya. Ini kenapa ya Mas ya? Ya aura filmnya tuh kayaknya nggak banget gitu loh saat kemarin gue tonton. Oke. Nih kalau apa yang gue alami sudah ngerti kan? Kenapa? Iya agak keras kali ini kritiknya nih soalnya nih. Bagi gue sih ini pendapat pribadi ya. Non disclaimer ya ini. Jangan diikutin atau gimana, tapi ini pendapat pribadi gue nih Mas. Nah, gue pribadi nih kalau gue melihat emang pas pertama kali nonton itu kelihatannya enjoy sih ya dalam arti, tapi pas kita rewatch lagi memang sih banyak kita baru melihat ini banyak kekurangannya sih. Benar, dalam arti dalam segi ceritanya itu sepertinya itu benar-benar sangat-sangat biasa istilahnya, nggak ada sesuatu yang spesial. Dalam arti dari penjalinan ceritanya, misalnya ya nanti misalnya dia mencari itu, ada jebakan ini, jebakan itu, terus habis itu ketemu orang ini ya langsung aja temenan, misalnya ketemu orang ini ya berselisih sebentar tapi habis itu langsung baikan, dalam arti habis itu jadi tim, masih itu sesuatu itu benar. Dalam arti tidak ada yang spesial sih, dalam arti walaupun ya kita jujur aja itu yang paling mencuri hati kan yang si bayi dan 3 monyet itu ya, saya itu cukup lucu sih, dalam arti kalau menurut gue sih gue suka toko itu, tapi itu boleh. Tapi emang benar sih dalam arti tumben-tumbenan nih kenapa kok
kayaknya dari naskahnya ini kok kurang kuat dan kayaknya tempelan dari sana sini aja istilahnya, kayak agak-agak entah gimana itu agak males bikin cerita atau gimana, walaupun dalam arti dia itu menggembar-gemborkannya itu dengan cara istilahnya ini nih dari unsur-unsur Asia nih, dari unsur Thailand lah, dari unsur Indonesia lah, Malaysia lah, dan lain-lain tuh, dari namanya tuk-tuk lah, dalam arti kan itu kan sengaja seperti itu ya, tapi ternyata itu cuman gitu doang. Kayaknya sutradaranya sibuk bagusin trailernya doang Mas. Mungkin itu malah adakan pembukaan doang tuh ya, yang dia terperangkap itu ya. Nah, tadi itu yang gue bilang itu, yang Mas bilang itu ke soal karakter. Nah ini sebenarnya sih menjadi tanda kutip ini kekurangan dari film ini juga nih, dalam arti di mana bagi saya ini background dari karakternya, motivasi dari karakternya itu seolah-olah itu nggak ada sama sekali. Dalam arti gini, harusnya itu diperkuat nih. Oke, ini ingin merebut istilahnya keempat suku lainnya ini ingin merebut daripada bola naga itu, atau kita ngomong Dragon Ball aja ya. Bola naga Dragon Ball. Nah, bola naga itu dalam arti supaya sukunya itu jadi makmur, bener gak? Yang alasannya segala macam. Tapi itu tidak digambarkan, dalam arti nggak ada satu gambar pun yang istilahnya yang memperlihatkan keadaan mereka itu sengsara, ngerti ya? Nah, jadi kan motivasi kita malah melihat ini kok suku-sukunya mau berebutan nih, kenapa sih istilahnya yang pas yang pertama kali diadakan makan malam itu tuh. Kenapa sih? Nah, itu kan seharusnya kalau kita kasih adegan tuh, maksudnya ini suku ini misalnya dari suku Feng, ini ternyata ini kekeringan. Tadi kan cuman ngomong sekilas, ini saya udah lama nggak makan nasi, istilahnya, inget gak? Yang dikasih ini saya udah lama nggak makan nasi nih, gini-gini karena kita ini kelihatannya cuma bagus, padahal kita itu nggak ada apa-apa, gini-gini. Harusnya kan kalau misalkan kalau pengen divisualisasikan, seharusnya itu bisa lebih dapat feel-nya gitu, ngerti ya? Atau dari suku misalnya Tel itu mungkin kan yang dari sana itu diperlihatkan seperti apa. Nah sedangkan kalau suku yang lainnya misalkan kayak Talon itu justru saya bingung juga. Talon kelihatannya kan makmur ya, yang ungu itu ya kalau nggak salah, Talon ya, yang air ya, yang bayi itu bayi berasal dari Talon kalau nggak salah ya, itu kan makmur tuh istilahnya. Nah kalau dilihat itu malah yang jadi itu kan agak bingung nih, ini sebenarnya kenapa nih mereka ngerebutin ini nih, padahal kan damai-damai aja. Seperti itu. Nah ini background dari motivasi daripada para karakter. Dibilang antagonis, sebenarnya itu antagonis kan emang ada antagonis, tapi sebenarnya itu dia bukan penjahat tuh, jadi ya mau ditunjukin seperti itu. Tapi kayaknya apa ya? Kayak jadi ceritanya tuh serba ini Mas, serba nanggung dan serba nggak greget Mas. Nah itu dia. Jujur gue gak greget nontonnya Mas. Nah bingung status di Instagram ya, dimanapun ya gue liatnya review pada bilang bagus Mas. Mungkin pas kita ada nonton kali ya. Mungkin senang-senang aja ya, kalau sama keluarga ya. Ya mungkin itu kali, dalam arti ya itu yang gue rasakan pertama kali gue nonton itu, saya ya senang-senang aja karena ya udah di bawah happy. Tapi ternyata pas di rewatch lagi, ternyata itu memang jujur aja nggak bisa dipungkiri ini banyak kekurangan nih. Tapi di satu sisi nanti akan ditanya, loh ini kan animasi, masa sih harus dikasih yang berat-berat? Masa sih film anak-anak dikasih istilahnya motivasi yang penjahatnya itu sengsara nih, miskin nih, masih mungkin di satu sisi pembelaan dari mereka itu seperti itu sih. Nah ini agak-agak sulit nih Mas. Dalam arti apakah ini tontonan ditujukan untuk anak-anak jadi dibuat tanda kutip itu seringan-ringannya, tapi di satu sisi film Soul itu film animasi tapi itu cukup berat tuh, itu dalam arti justru itu bukan untuk film anak-anak. Nah itu dia tuh mungkin si Disney ini nggak mau seperti film yang langkah yang diambil oleh si Pixar. Ya betul, jelek filmnya Mas. Oke, ini kayaknya juga ya klasik banget kayaknya ya. Gue berasa tuh dia nggak berusaha bikin settingnya tuh tahun yang sebelumnya.
Tapi gue berasa tuh kayaknya visualisasi tuh nggak rich mas. Oke, visualisasinya maksudnya nggak sewah yang Iya. sebelumnya lah kita ngomong ya, atau bahkan ya tadi itu harusnya itu kan nggak lebih lama, setting kan waktunya kan nggak lebih lama, atau suasana kan tetap masih keadaan ya normal, tapi harusnya lebih dibuat lebih apa ya, rich sama pengisi suaranya sih. Nah itu dia harusnya sih kalau Enggak mas. secara visual, secara visual itu mereka itu emang benar nih maksudnya dalam arti saya nangkep yang dari Mas bilang itu nggak rich, tapi di satu sisi kalau Mas lihat nih ya, dalam arti lihat dari daunnya, dari istilahnya dari air-airnya itu sih cukup oke sih ya, tapi ya cukup detail. Nah, tapi tetap kalah sama Soul nih. Sedangkan Soul kan harusnya kan bilangnya kan dibuat kan sebelum dari Raya ya. Harusnya itu kan mereka kan ya walaupun itu Pixar, harusnya ini bisa bercermin atau misalnya Disney ini harus bisa meningkatkan visual daripada filmnya dari film-film yang sebelumnya, bener ya? Iya. Terus emang kelihatan males sih yang dari naganya itu, saya lihat itu dari warnanya atau itu ini kok mirip kayak si Monster Inc tuh yang si siapa? Si Sally ya. Yang besar yang biru itu, biru ungu tuh. Oh enggak sih. Enggak, warnanya si itu. Itunya naga. Naganya itu warnanya kan biru ungu kan. Nah itu mirip kayak itu bulu-bulunya itu mirip. Saya nonton itu malah keinget oh ini kok istilahnya mirip kayak si Monster Inc film, jadi film sebelumnya kayaknya kok agak-agak istilahnya tadi itu males, dalam arti harusnya kan bisa lebih bisa pemilihannya itu kan bisa lebih bagus lagi, dalam arti lebih baru lah kita ngomong ya. Iya. Dari animasi ya gitu mas, 3 mas gue mas. Yang kemarin tuh yang gue tonton yang nilai jelek tuh apa tuh judulnya tuh, lupa tuh apa ya, yang ditunggu-tunggu juga tuh apa yang kacamata, ada anak cowok pakai kacamata itu apa judulnya ya? Artemis. Fall. Si Kalau Artemis. Mulan gue iya Artemis Fall ini 11-12 sama Artemis Fall ini bingung bikin Raya and the Dragon. Dragon itu kayak nggak bagus deh. Itu Disney kan mas. Dia nggak buat suatu itu yang ibaratnya minimal kayak yang apa tuh film apa Dragon itu kan, tren apa? How to Train Your Dragon. Apa mungkin nggak? Iya itu. Mungkin nggak karena ini tokoh utamanya perempuan, jadi istilahnya ini kan mungkin kan Disney Princess ya, dan nanti dia menaruh target ini untuk penonton anak-anak perempuan, jadi istilahnya untuk membuat merchandise juga yang lucu-lucu itu kan agaknya kan kebetulan perempuan juga ya, dalam arti itu mungkin nggak? Tapi gue rasa ya mas ya, dengan pangsa pasar dengan cerita seperti ini ya, pangsa pasar ini gue rasa anak kecil yang kayak umur di bawah 13 tahun gue rasa nggak nangkep ceritanya mas, gue rasa mas. Bener nggak? Kalau dia mau pangsa pasar di bawah 13 tahun, gue bilang gue rasa nggak. Kalau mereka mengharapkan suatu yang gimana-gimana, menurut gue dia akan cuma menikmati itu gambarnya doang, lihat si putrinya doang. Tapi secara keseluruhan cerita, gue rasa mereka pasti nggak nangkep deh mas. Kalau di atas 7 tahun sih nangkep sih mas, yang arti. Justru ini nangkep ini, dan tadi yang saya bilang ini, justru mungkin sengaja targetnya untuk anak-anak, istilahnya anak-anak misalnya kita ngomong ya, anak SD lah. Kalau SMP kan mungkin ya mungkin udah males nonton kali ya. Justru karena itu jadi nggak terlalu dibuat ribet. Oh ini karakternya nih, oh ini apa harus dikasih motif yang seperti apa diperdalam. Mungkin karena itu kali. Jadi ini tontonan ini kita nggak boleh berharap bahwa digali untuk karakternya nih, latar belakang karakternya menjadi seperti ini gimana, sebenarnya seperti itu kok jadi kayak gini. Nah itu mungkin seperti itu kali karena target umur nih kali mas. Tapi gue rasa sih kalau untuk anak-anak di bawah 13 tahun sih ini film ini nggak pas deh mas. Bukan film buat mereka gitu. Kalau film kayak film si itu tuh siapa? Kayak si yang main di Netflix apa tuh? Yang manusia kotak di bawah laut itu apa namanya? SpongeBob kan tuh kan walaupun ceritanya
agak dewasa tapi mereka bakal cocok. Terus film kayak Inside Out tuh orang cocok. Kayak film ini pasti cuma seneng akan sosok yang namanya itu Putri ya, kayak Putri si Rayanya itu doang cantik, mungkin mereka tergila-gila hal dari inti cerita sih menurut gue sih ini nggak pas ya buat mereka ya. Disney on juga ya lama-lama ya ceritanya. Kalau menurut gue pribadi justru Inside Out itu kurang cocok untuk anak-anak karena mereka pasti nggak nangkep yang lebih dalam lagi. Itu kan kalau Inside Out itu lebih agak berat tuh. Nah, tapi ya ini cara warna mas, okay, cara warna-warninya untuk eye catchingnya betul. Untuk eye catchingnya itu dalam arti kalau ini kan sepertinya agak-agak lebih natural, lebih adem lah ya kita ngomong ya seperti itu. Dan karena mungkin lebih kayak Mulan versi kartun nih, versi animasi. Mungkin karena ini latarnya kan dunia tanda kutip kan dunia setelah kiamat nih istilahnya kan, kiamat yang karena jadi batu semua tuh, jadi saya sebagian kan jadi kering segala macam, mungkin jadi itu menyebabkan warnanya kali. Yang bapaknya lempar dia ke depan itu juga kayaknya kayak skenario-nya nggak bagus deh mas. Yang naga tuh datang itu. Yang dilempar ke laut. Iya. Terus akhirnya bapaknya mati. Terus yang awal-awal tuh dia ketemu orang yang gurunya dia tuh, yang bapaknya yang pakai itu ya pakai topeng itu, sebenarnya bagus deh di situ. Kalau di situ ada intensitas. Nggak tahu juga bapaknya kan. Itu mah udah ketahuan pasti itu bapaknya. Itu udah benar-benar ketahuan lah. Dan itu justru itu mungkin ya itulah yang akhirnya ditonjolin di trailer kan, terakhir kan, potongan yang menit pertamanya kan. Tapi ini ada hal yang perlu dipuji nih, adegan aksinya sih kalau menurut gue sih ini cukup oke nih, adegan aksinya tuh yang di terakhir tuh itu menurut gue, atau adegan berantem yang di gerbang pintunya si Spine itu cukup oke sih kalau gue pribadi ya, karena itu koreografi penggambaran kenapa? Untuk sekelas film yang ditunggu Disney gini sih, gue rasa sih itu terlalu biasa ya mas ya. Disney kalau untuk film kungfu itu cuman Mulan doang ya kalau nggak salah ya kalau berantem ya. Nggak ada yang lain lagi kan. Sedangkan kalau kita lihat animasi Mulan itu udah berbeda jauh nih. Nah, adegan aksinya nih ya. Kayak adegan kalau untuk aksi itu kan cuman Mulan sama ya kalau nggak salah ya. Bener gak sih? Kalau film animasi. Bener kan ya? Kalau untuk adegan Mulan, aksi Mulan kan udah lama tuh. Kungfunya itu kan kalau kita nonton balik itu udah jauh berbeda tuh. Kalau nanti coba deh bandingin deh tuh adegan aksi di pertarungan tangan atau senjata ya di film Raya ini dengan adegan di Mulan itu beda jauh itu. Kehalusan cara berantemnya itu patut diapresiasi sih kalau menurut saya nih. Jadi kan ada nilai plus ada nilai minusnya nih seperti itu. Begitu dapat mas, nilai mas berapa mas? Di awal 8, terus abis itu turun jadi 6, tapi karena saya ada ya, nanti akhirnya kompromi masih bisa 7, 6. Sebenarnya maksanya sih maunya sih 6 sih, dari 8 turun ke 6 sih saya sih. Cuman dalam arti ternyata itu oke lah, masih bisa menerima, masuk akal bahwa ini film anak-anak nih, ngerti gak? Jadi udah, jadi masih bisa 7 saya. Nah, tapi kalau kita misalnya bilang ini kekurangan dari banyak, misalnya banyak tadi itu bilang karakternya kurang kuat, terus habis itu personalnya kurang kuat. Nah itu mungkin 6-an sih kalau saya pribadi sih. Halo? Itu mas kalau sutradaranya terkenal gak sih? Sutradaranya kayak enggak ya. Kalau kita lihat ini sutradaranya kan ada 2 kalau nggak salah ya, si Don Hall sama si sutradaranya ada 2, Don Hall sama si Carlos Lopez ya. Iya. Nah si Don Hall itu dia Big Hero 6 juga nih Don Hall, tapi sebagai apa ya Don Hall itu juga yang salah satu yang menyutradarai Big Hero 6 padahal loh. Kalau si Carlos itu
Disney Robin Hood kapan nih? Waktu nonton kalau pas banget nih si bro watching kira-kira nonton suka gak? Kepikiran gak? Selera gue bukan tuh film. Kalau misalkan misalkan kalau dilihat nih, kalau si Raya apakah si watching movie suka? Seharusnya sih bisa ya. Iya. Ya. Keseluruhan filmnya. Keseluruhan film itu seharusnya Mas Watching bisa nih. Kenapa gue nggak ingin? Ya tadi itu mungkin terlalu over ekspektasi kali ya. Dalam arti ini karakternya nggak kuat, ini istilahnya kok jalan ceritanya lambat, terus ini naganya itu berharap naga yang wah, istilahnya seperti itu. Dalam arti bukan naga yang cute atau yang kita sampai tengah film itu banyak dialog mas. Kenapa? Sampai di tengah-tengah cerita film tuh kita diajak tuh kayak terlalu banyak dialog tuh yang menurut gue tuh ekspresinya tuh datar-datar. Gitu mah. Coba perhatiin. Oh, jadi istilah dialognya itu banyak humor yang basi kali enggak? Iya, humor nggak terlalu, menurut gue sih humornya nggak terlalu. Atmosfernya menurut gue nih terlalu datar sih mas, atmosfer filmnya mas. Sampai dari awal tuh kita udah keburu dijelemet tuh, dijejekin tuh atmosfer yang menurut gue temponya terlalu kurang baik gitu, temponya, auranya. Gitu sih mas. Temponya lambat malah ya. Iya, temponya tuh kayaknya terlalu datar mas, dari dialognya mas. Kurang ada yang yes gitu ibaratnya. Ini pendapat pribadi ya. Soalnya juga kan pendapat pribadi. Soalnya kan konfliknya kan sedikit ya. Konflik yang pertama kan dia kan dijebakkan itu kan yang dia besarin. Konflik pertama kan yang dia dijebak tuh sama yang waktu masih kecil. Terus konflik kedua kan yang pas dia udah gede tuh mau bangkitin naganya kan. Terus habis itu masuk ke batu pertama kan ya, dikejar. Terus habis itu kan ketemu di itu apa yang bayi ya, yang di bayi ya. Nah, terus habis itu ketemu yang mata satu tuh, yang di spine. Terus habis itu baru mulai masuk lagi tuh ya, masuk ke konflik puncak ya. Itu menurut Mas malah pace-nya itu terlalu lambat ya? Pace-nya terlalu lambat sama sisi entertain dialognya tuh nggak ada mas. Kalau gue ya mas. Selain Artemis, nah film ini bisa disamakan kayak nonton film apa nih? Yang kartun atau apa nih? Boleh kartun, kartun deh. Boleh kartun itu film biasa. Coba kalau kartun apa nih? Kalau kartun, kalau gue bisa samakan ini sama kayak film itu mas, yang Rapid Wreck mas, yang pertama mas. Oh nggak suka, Rapid Wreck nggak suka ya? Bagi gue tuh juga temponya tuh terlalu gimana gitu. Oh, oke. Bagi gue ya. Padahal kalau si Rapid Wreck yang pertama emang lebih ribet. Nggak kayak film apa tuh yang si Owen Wilson tuh yang Cars 1, 2, 3 kan seru. Gitu loh maksudnya loh. Nggak kayak film yang Will Smith tuh juga bagus kemarin. Yang tentang dia jadi itu tuh detektif itu mas. Gemini Man. Will Smith. Oh, detektif Pikachu. Bukan. Apa judulnya ya? Thief apa ya? Yang dia sama si. Oh, Spy. Ya, yang jadi burung. Iya. Ini temponya ini sama kayak film ini nih mas. Film White Fang mas. Gue inget banget di Netflix tuh mas. White Fang mas. White Fang ya. Ada tentang itu kartun yang tentang anjing si Brand Husky itu, si segala itu mirip kayak gitu tuh pace-nya tuh gue kesel. White Fang film lama ya kalau nggak salah ya? Nggak, film baru tapi di Netflix ada klasik, kartunnya agak klasik gitu. Yang tentang si anjing yang nganter vaksin itu kalau nggak salah White Fang bukan ya? Okay. Bukan. Oh, beda ya? Tempo kayak gitu tuh. Oke. Jadi ini kalau Mas watching nih film itu tuh Mas,
Kayak kemarin gue nonton film, kalau film yang baru-baru gue tonton tuh yang gue berasa datar tuh The Mauritanian, Mas. Oh itu datar juga ya? Datar juga, Pal, cerita premisnya bagus. Itu Itu tuh pakai Captain Phillips kan, walaupun drama dialog tapi kan penuh apa tuh, kayak dia ekspresifnya bagus, Captain Phillips kayak gitu loh. Nah, contohnya kayak gitu kok kita mau compare, Mas. Kalau misalkan film. Kalau yang tadi saya bilang nih, misalkan alasannya ini adalah untuk film anak-anak dan ini adalah untuk film remaja, anak-anak putri atau saya remaja putri ya, itu menjadi alasan nggak dalam arti di mana dan yang tadi gue bilang itu naganya dibikin seperti saya ya biar bisa dijual merchandise-nya segala macam. Nah, ya bisa itu kalau mereka mau, gue rasa mereka emang ngejar tuh di sisi komersil ya kali, wanita, terus namanya cukup familiar, Raya, terus ada dragonnya mungkin, udah cuma gitu, Mas. Prince apa? Itu emang menjual sih, tapi ide cerita mohon dong dibikin, tingkatkan minimal kayak film itulah, Hotel Transylvania lah, ada seru-serunya, serius tapi kita ada humornya tuh juga dapet kayak gitu loh. Makanya pengisi suara bagi gue nih mungkin nggak berpengalaman kali ya, si Alvina juga nggak berpengalaman kan untuk bikin lagu apa dubbing gitu ya. Tokoh utama gitu. Juga si Kelly Meritan ya, apa ya, si yang jadi tokoh utamanya si Kelly Meritan ya. Apa itu juga kurang bagus ya, kayaknya nggak khas gitu suara itu. Dia kan waktu itu kan di Star Wars ya, Star Wars sama The Croods yang cuman itu doang sih, dua itu sih, seperti itu sih. Suaranya kayak nggak khas kan, Mas? Karena masih jarang kali ya, betul. Maksudnya dalam arti kita mungkin jarang melihat dia, dalam arti malah tapi intonasinya juga menurutku biasa. Nggak yang spesial gitu kan, harusnya ada yang spesial gitu loh. Oke. Nah sekarang nih kalau disuruh bilang nih untuk mereka yang belum nonton film ini, ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Kalau belum nonton mungkin ya, nih gue ambil sisi subjektif ya, Mas ya. Kalau lu pikiran lagi nggak lepas, pikiran lagi habis, kita lagi ada traffic di otak kita ya, ada sedikit kesibukan, ada sedikit mumet ya. Gue rasa sih coba lu urungkan deh, lu salah kalau pilih film ini buat menangin pikiran atau buat relax atau buat heartwarming gitu. Menurut gue ini nggak pas ya, menurut gue ya, Mas ya. Tapi mungkin kalau pikiran lu lagi tenang, lu ekspektasinya biasa-biasa aja, harapin film Disney yang memang jarang-jarang keluar, terus sama keluarga, anak-anak yang cuma lihat kemegahan, bukan kemegahan apa, kelucuan, kekartunannya itu ya, boleh aja. Tapi bagi gue yang gue mau suatu cerita sekaligus terikat dengan sebuah visual yang bagus dari Disney, ini nggak gue dapetin sih, Mas, kayak gitu, Mas. Oke. Tapi benar sih itu ya, dapat pribadi ya. Betul. Tapi benar sih, harusnya itu lebih bisa heartwarming ya. Soalnya kan tokoh-tokoh dari yang tokoh utamanya itu atau tokoh pendampingnya kan kehilangan keluarga semua ya, jadi batu ya, berarti ya. Iya. Harusnya sih bisa lebih ada harusnya itu ada ikatan misalnya. Soalnya kita dari judul kita tuh nggak tahu nih genrenya apa, Mas. Jujur, Mas, kayak kita lihat trailer ya, kita bingung nih sebenarnya genrenya mau dibawa ke arah mana. Di satu sisi ada teman-teman yang lucu-lucu kan, di satu sisi kesannya serius banget. Gitu loh. Bener gak? Setuju. Betul. Terusnya kan dibikin lebih apa ya lah, lebih rich lah, lebih ketahuan arahnya nih, mau dibikin humor apa nih, humornya tuh jangan nanggung-nanggung nih, kayak masih jaim, Mas. Humornya dibikin tuh
tetap sisi dramanya nih, sisi kesatria wanita ini lagi mau ditonjolkan demi merchandise kali ya, biar nggak jatuh. Atau mungkin takut dibandingkan dengan Mulan kali ya, bisa gak? Kan bisa Mulan kan juga, Mulan kan temennya kan naga juga. Iya, bisa jadi kedekatan, jadi dia mau ada sesuatu yang membedain. Tapi anak kecil yang udah di bawah 13 udah bisa nangkap sebuah film, pasti anggap film ini nggak bagus, Mas. Anak-anak teens yang udah bisa nangkap sebuah film, gue nggak bilang ini nggak nangkap ya, yang udah bisa nangkap jalannya sebuah film pasti bilang film ini nggak bagus, bahkan dia kok film gini sih, ganti channel yang ada. Malah anak-anak yang nggak ngerti, yang masih kecil, yang 8 tahun ke bawah yang nggak ngerti itu malah tuh yang tetap seru-seruan aja lihat tokoh-tokoh kartun yang gitu. Oke. Nah, kira-kira ini misalkan kalau Disney mau buat film animasi lagi nih, atau sequel gitu. Kalau animasi sih sah-sah aja, boleh, malah harus dong. Kayak Soul kan, walaupun gue nonton kan orang mengaku itu bagus, gue yakin itu bagus sih. Soul, gue udah lihat beberapa review juga, ini pasti bagus, gue yakin. Soul kan bagus, gitu loh. Kalau ini Raya and The Last Dragon ya. Kan ini kita pas nonton trailernya kita kadang bingung kan, nih arahnya mau dibawa kemana. Kok kayak Moana kan masih penuh kelucuan tuh, walaupun ada seriusnya kan. Moana kan kita hampir sama kayak Moana sebenarnya. Betul. Padahal Moana dari dibandingin kelihatan kan. Betul. Ini kan dibandingin sama si Moana nih ya. Cuman feel-nya secara jujur emang berbeda sih. Ya, diakui itu berbeda pas kala si orang tuanya Moana jadi dia mimpi jadi abu atau jadi apa tuh yang masuk ke hitam semua kan tuh ya. Nah itu kan kita feel-nya itu kayak ada rasa gimana gitu. Atau di endingnya kan kita kan kayak ada heartwarming gitu ya. Nah di ini nih kayaknya ya tadi itu segala sesuatu itu agak nanggung sih ya. Nah kan, makanya Mas bingung gua, Mas kasih 6 atau 7 ya tadi ya. Oke. Ya udah Mas, aja paling ya, semoga doain ya, semoga mood gue balik lagi ya, sehingga gue nggak nyalain film-film yang harusnya bagus, jadi gue bilang jelek nih Mas. Oke deh. Saya rasa nih sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Ya, thank you ya Mas ya. Selamat malam. Hasta la vista. See you.